Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Wilayah Sentani Irian Jaya merupakan kawasan yang banyak rawa dan berbukit. Kawasan ini juga sering terlihat diselimuti kabut tebal yang mengaburkan jarak pandang. Hanya sedikit saja rumah dengan jarak yang berpencar-pencar. Sementara hutan belantara adalah bagian terbesar yang memenuhi wilayah ini. Bagi yang belum terbiasa akan merasa asing jika berada di suatu tempat di kawasan ini. Apalagi selalu terdengar celoteh satwa yang memantul dari tebing-tebing perbukitan, yang menggaungkan suara aneh dan membuat bulu kuduk siapapun pasti akan meremang. Suara hingar yang sungguh mencekam. Apabila petang menjelang, seluruh penduduk tidak ada lagi yang berada di luar rumah. Mereka menghentikan semua kegiatan. Kalaupun ada yang melakukan aktivitas, paling di sekitaran rumah panggung yang beratapkan ijuk milik mereka. Menurut kebiasaan yang menjadi kepercayaan di tengah masyarakat, kala petang hari merupakan keluarnya binatang buas dari pegunungan Davonso. Dan seiring dengan itu, banyak pula penampakan gaib yang mengerikan. Makhluk tidak kasat mata akan keluar bergentayangan mencari mangsa. Karena kenyataan itu berlangsung dari masa ke masa, maka penduduk setempat seolah dihantui oleh cerita lama itu. Dan hal seram akan bertambah menakutkan dikarenakan terdapat satu tempat yang diyakini tempat bersemayam makhluk halus. Tempat tersebut adalah Teluk Yotefa, di mana banyak tersimpan kisah mistis yang sangat menyeramkan. Bahkan akhir-akhir ini, warga setempat mulai meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ada penampakan seorang nenek-nenek dengan wajah memelas. Dengan raut minta dikasihani, nenek tersebut sering menampakkan wujud bergentayangan. Diyakini, dengan kekuatan sihir yang sangat hebat, sosok tersebut menculik bayi yang masih merah. Yang tentu akibatnya sudah dapat dibayangkan. Sungguh teramat sadis dan mengerikan. Sehingga para lelaki yang baru saja mempunyai bayi ataupun memiliki istri yang sedang hamil tua akan sangat waspada. Mereka bersiap mempertaruhkan apapun agar generasi mereka selamat dari penculikan Shin Simonyi. Begitulah warga setempat menyebut sosok nenek itu. Kisah seram tentang sosok satu ini telah berabad lamanya menjadi cerita dari generasi ke generasi. Termasuk Naftali, salah satu warga yang sudah sering mendengarnya. Saat remaja dulu dia menganggap berbagai cerita yang berhubungan dengan sosok Shin Simonyi hanyalah isapan jempol belaka. Tetapi setelah kejadian yang menakutkan sekaligus menyakitkan itu menimpa pada kehidupannya, barulah dia tersadar kalau sosok dari alam maya itu benar adanya.
Dengan sangat keji sosok itu telah memangsa bayinya, menjadikan peristiwa yang selalu menjadi sejarah terburuk dan tidak pernah terlupakan. Kisah itu masih jelas membekas di ingatan Naftali. Kala itu, janin yang dikandung telah lahir dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Termasuk dirinya yang mampu melewati masa kelahiran dengan baik. Karena merupakan anak pertama, maka dia sangat kerepotan dalam mengurus. Apalagi Ones, suaminya, bekerja di dinas kehutanan, yang selama itu pulang setiap 2 minggu sekali. Naftali memaklumi kesibukan suaminya itu, karena di samping tempat kerja yang cukup jauh, kendaraan yang menuju ke kampungnya juga terbilang langka. Melihat istrinya sangat repot, Ones merasa kasihan pada Naftali. Dia pun menyarankan agar segera mungkin mencari seorang pembantu. Dan saran yang merupakan bukti cinta, juga rasa tanggung jawab terhadap anak istrinya itu disambut gembira oleh Naftali. Dengan cepat dia langsung menemui para tetangga. Selain untuk menawarkan pekerjaan tersebut, dia juga minta tolong agar para tetangga ikut membantu. Kalau mungkin ada sanak atau keluarga di daerah seberang yang mau menerima apa yang ditawarkan. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan seorang pembantu. Seminggu kemudian, rumahnya sudah bertambah satu lagi penghuni. Dia adalah seorang ibu tua yang mengaku bernama Wenda. Seorang yang mengaku dari daerah seberang itu mengatakan kalau dia tahu Naftali sedang mencari seorang pembantu dari tetangganya. Naftali sendiri tidak permasalahkan asal-usul Bu Wenda. Baginya adalah dia tidak kerepotan dalam mengurus bayi. Dikarenakan ini adalah anak pertamanya, yang sudah pasti dia belum berpengalaman dalam mengasuh. Dengan kehadiran Bu Wenda, pekerjaan Naftali menjadi lebih ringan. Dia juga mulai belajar bagaimana cara mengasuh bayi. Maklumlah, ibunya sudah meninggal setelah pernikahannya. Sementara ayahnya pindah ke Makassar ikut istri barunya. Hingga komunikasi tidak terjalin. Sementara orang tua Ones yang berada di daerah lain paling hanya sekali-sekali saja menjenguk. Sehingga hanya Bu Wenda lah yang menjadi guru buatnya. Perempuan yang sudah berumur itu, selain telaten dalam mengurus bayi, juga ramah dan cekatan. Hari berganti seiring berjalannya waktu. Naftali merasa cemas saat si kecil mendadak demam. Buah hatinya itu terlihat sangat gelisah. Bahkan 2 malam ini, terus saja menangis dan terus menangis. Saat hendak memeriksakan ke dokter, Bu Wenda melarang niatan itu. Dia akan mencoba dulu dengan ramuan daerah sebagai penawar. Dia akan meracik ramuan tersebut dari banyak tanaman obat yang tumbuh liar di belakang rumah. Naftali tidak pernah menolak usulan Bu Wenda. Baginya, ibu tua itu sudah berpengalaman dalam menghadapi kasus semacam itu. Dia hanya melihat Bu Wenda meramu bermacam dedaunan dan kulit pohon sebagai obat penurun panas. Jangan panik. Bayi kamu pasti akan sembuh, ucap Bu Wenda melihat Naftali tegang. Wanita tua itu meyakinkan dengan sungguh-sungguh, seakan dia tahu kesembuhan yang dinanti. Dan benar saja, setelah ditetesi sedikit ramuan, si kecil langsung terlelap. Semalaman tidur nyenyak tidak menangis, dan demam itu juga sudah sembuh. Naftali sangat bahagia melihat bayinya kembali baik-baik. Rasa percaya terhadap Bu Wenda pun semakin kuat. Dia yakin tidak salah pilih seorang pembantu. Dan kejadian yang sama kembali terulang 4 hari kemudian. Mendadak anaknya rewel diikuti dengan demam. Bu Wenda tetap tenang melihat hal itu, berbeda dengan Naftali yang gusar dan khawatir. Dia pun meminta agar Bu Wenda kembali meracik ramuan untuk anaknya. Tapi kali ini,
bukan meracik ramuan yang dilakukan, melainkan hanya mengambil beberapa lembar daun saja. Lalu daun tersebut dicampur ke dalam air, yang mana air tersebut untuk memandikan jabang bayi. Sebentar lagi anakmu pasti tenang. Ucap Bu Wenda meyakinkan. Sebenarnya ada perasaan berontak di benak Naftali. Dia berpikir kalau tidak seharusnya bayi demam dimandikan dengan air dingin, apalagi di waktu malam hari. Tapi rasa cemas itu dibuangnya jauh-jauh. Dia masih menaruh rasa percaya tinggi pada Bu Wenda. Dia pun terdiam tanpa bicara apapun, menyaksikan anaknya yang mulai tidak rewel saat dimandikan. Setelah memandikan si kecil, Bu Wenda pamit untuk mengambil ramuan lain untuk esok hari. Sempat Naftali mencegah, sebab malam yang sangat gelap itu menyamarkan pandangan. Ditambah lagi kabut di luar yang mulai mengatur jarak pandang. Besok saja lah, Bu. Tapi ucapan itu sia-sia, karena Bu Wenda tetap bersikeras akan mencari ramuan tersebut. Yang akhirnya keluarlah dia dari rumah. Lagi-lagi apa yang dilakukan Bu Wenda memanglah menjadi jalan keluar. Pada kenyataannya sang buah hati mampu membaik, tidak rewel dan tidak demam lagi. Tapi untuk kali ini sangat berbeda, karena semakin malam sang bayi terlihat semakin melemah. Wajahnya pucat. Naftali tidak bisa berbuat banyak selain melihat penderitaan yang dirasakan bayinya. Dia berharap Bu Wenda segera kembali untuk membantu. Namun keadaan itu sangat cepat berlangsung. Buah hatinya semakin lemah, seolah enggan menggerakkan anggota tubuh. Dan secara perlahan, nafasnya tinggal satu-satu. Melihat itu, Naftali hanya bisa meratap sejadi-jadinya, hingga si kecil pun meninggal dunia. Tubuhnya kaku, seakan tanpa darah. Tetangga yang mendengar teriakan ratapan dari Naftali dengan segera menjenguk. Dan betapa kagetnya begitu melihat keadaan bayi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya menyusut hingga tinggal tulang dan kulit. Di mana Bu Wenda? Tanya salah seorang tetangganya. Naftali yang masih shock terus menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bayi itu langsung dimakamkan ketika Ones tiba di rumah. Bagaimanapun hanya dialah yang bisa memberi semangat pada istrinya untuk bangkit kembali. Tapi masih saja, Naftali belum bisa menerima semua. Dia belum bisa merelakan kejadian tersebut. Sementara Bu Wenda hilang secara misterius, dan ternyata tidak ada seorang pun yang mengenal sosoknya. Wanggai, ketua pemuda di kampung, sudah mencari keberadaan wanita tua tersebut. Tapi di daerah asalnya, tidak seorang pun yang tahu tentang Bu Wenda. Dan kepastian yang didapat adalah, tidak ada orang yang bernama Bu Wenda. Juga tidak ada perempuan yang mempunyai ciri-ciri sepertinya. Dari hal janggal itu, kepala kampung mulai berpikir lain. Dia yakin kalau kampungnya sedang dalam ancaman, terutama bagi ibu hamil. Karena dia tahu Bu Wenda adalah perwujudan dari sosok Sin Simonyi, salah satu siluman yang menghuni Gunung Davonso. Dalam sejarahnya, sosok ini merupakan jelmaan dari penyihir yang tersingkir dari kaumnya, sehingga dia hidup menyendiri setelah diusir.
tidak ada masyarakat yang mau menerima kehadirannya. Meski dia merubah wajahnya sebagai manusia sekitar, namun tetap saja ada yang tahu keberadaan Shin Simonyi, sehingga dia mengasingkan diri ke hutan di gunung-gunung. Kemunculan yang paling sering ditemui adalah sosok ini merubah diri menjadi seorang perempuan tua, dan kebanyakan menjadi nenek-nenek yang minta dikasihani. Sosok siluman ini menebar dendam dengan akan menghabiskan keturunan orang yang telah mengasingkannya, yaitu manusia. Sehingga dia akan menghabisi nyawa bayi, lalu menghisap darahnya. Langkah untuk menghentikan sosok ini adalah dengan membakarnya jika tertangkap. Tapi itu tidak mudah. Dibutuhkan ilmu khusus untuk menemukan sosok tersebut. Mulai nanti malam, kita adakan jaga makam, ucap kepala kampung pada warga. Jaga makam dimaksudkan agar si bayi tidak diculik, karena sosok itu akan mengambil jasad lalu dimakannya. Semua demi kelangsungan bangsa Shin Simonyi. Tapi semua terlambat. Begitu Wangi bersama warga lain tiba, gundukan tanah yang belum kering itu tampak porak-poranda. Sementara tidak ada tanda-tanda kemunculan binatang di sekitaran. Mereka menyimpulkan telah ada seseorang yang menggali, dan jasad bayi pun raib. Kepala kampungnya datang menyusul, merasa prihatin atas peristiwa itu. Kemudian dia memberi perintah agar warga kembali ke rumah untuk melengkapi diri dengan senjata. Diajaknya sebagian warga untuk mencari keberadaan sosok dari alam lain itu, sementara yang sebagian disuruh tetap berada di kampung, menjaga agar sosok itu tidak membaur dengan warga. Sedangkan Naftali bersama suaminya hanya pasrah atas kejadian yang menimpa. Mereka tidak bisa berbuat apapun selain berdoa, berharap agar bayinya kembali diketemukan, lalu dimakamkan dengan sempurna. Sungguh, satu peristiwa di luar perkiraan mereka. Dengan sigap semua warga memulai pencarian, menyisir setiap sudut perkampungan, lalu diteruskan ke semak-semak di sekitar. Tetapi apa daya, mereka belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan sosok yang dicari. Begitu menjelang tengah malam, barulah seorang warga menemukan satu jejak mencurigakan. Dengan indera penciuman dan insting yang kuat, warga itu mampu mendeteksi jejak siluman yang menuju Gunung Alfonso. Yang dari penemuan itu, disepakatilah kalau mereka akan terus memburu sosok itu biarpun malam hari. Setelah meminum ramuan yang sudah dimantrai oleh kepala kampung, mereka pun mulai penelusuran. Dengan berbekal busur dan anak panah, serta lembing dan parang, kepala kampung bersama sebagian warga menyusuri lembah. Mereka mengikuti jejak dengan persiapan yang matang. Terdengar suara binatang malam bersautan menyeramkan. Dan mungkin karena ramuan yang diminum, sehingga tidak nampak sosok makhluk gaib yang mengganggu perjalanan itu. Tibalah mereka di sebuah pohon besar dengan semak yang sangat terimbun. Di sanalah mereka menghentikan langkah dan bersiap mengikuti arahan kepala kampung. "Bersiaplah dengan senjata kalian," ucap kepala kampung. Menurutnya, siluman itu akan mampu tertembus senjata yang sudah dimantrai sebelumnya. Beberapa menit kemudian semua sudah dalam posisi yang diarahkan kepala kampung. Semua diam menunggu. Hanya kepala kampung saja yang berdiri sambil merapal mantra. Dan dalam hitungan detik, muncullah angin kencang disertai kilat. Yang disusul muncullah seorang nenek. Dengan berpakaian penyihir, dia menggendong bayi yang sudah tidak bernyawa. Bisa dipastikan kalau itu adalah jasad dari anak Naftali.
Sesaat kemudian terdengar suara tawa cekikikan dari nenek renta tersebut. Namun tawa itu tidaklah berlangsung lama. Karena dengan cekatan, kepala kampung memberi kode pada warga agar segera bergantian melepaskan anak panahnya. Dan seperti umumnya manusia, siluman itu mengerang diiring keluarnya darah dari tubuhnya. Hunjaman busur berhenti ketika kepala kampung menaikkan tangannya. Segera dia mendekat, lalu diambil jasad bayi yang sudah hilang 2 kakinya. Kemungkinan besar sudah dimakan sosok tersebut. Sosok nenek renta yang dengan tatapan dendam melihat ke arah warga. Cepat, kumpulkan ranting dan kayu kering, Ucap kepala kampung yang tanpa bertanya, semua yang mendengar langsung melakukan perintah tersebut. Kepala kampung terus membaca mantra untuk mencegah sosok Sinsimonyi kabur. Dan semua berakhir ketika sosok siluman itu dipanggang di atas api. Suara erangan menakutkan sangat keras terdengar, hingga nafasnya terhenti di sana. Bayi itu kembali dimakamkan. Lalu kepala kampung menaburkan abu dari sosok siluman itu di sekitaran perkampungan. Di sana dia berharap agar semua warga tidak menerima orang lain tanpa ada laporan. Kalaupun menerima, harus jelas asal-usulnya. Dan dia merasa sangat heran atas bencana yang menimpa Naftali. Karena dalam sejarahnya, sosok Sinsimonyi hanya mengambil bayi yang masih hidup, lalu dihisap darahnya dan dimakan dagingnya. Semua dilakukan untuk memperpanjang usia sosok tersebut. Sebagian kalangan juga meyakini kalau bayi yang diculik akan dijadikan generasi penerus mereka, sehingga tidak putus mata rantai kehidupan Sinsimonyi. Dan melihat apa yang menimpa Naftali, kepala kampung tidak bisa menyimpulkan, karena sosok itu membunuh bayi dengan cara yang berbeda dan baru mengambil jasadnya setelah dimakamkan. Yang terpenting baginya adalah perkampungan kembali aman. Dia berharap abu dari sosok tersebut mampu menangkal kedatangan sosok yang lain. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.